Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke pembahasan dari materi aljabar di bagian pemfaktoran di sini karena sebelumnya sudah mendapatkan lembar materi di dalam bentuk PDF. Jadi sekarang Pak Rita mau coba jelaskan dari pembahasan materi aljabar bagian pemfaktoran yang ini ya. Di sini lupa ditambahkan. Tambahkannya saya pakai pensil. Pemfaktoran. Di pemfaktoran ini yang pertama dibahas mengenai bentuk distributif. Bentuk distributif bisa dilakukan dengan sifat jika ada A, ini menggunakan permisalan ya. Jika ada A dikali B jadi AB, ditambah A dikali C jadi AC. Dalam aljabar, jika tidak sejenis maka tidak bisa ditambah, tapi bisa difaktorkan, atau bahasa kita mungkin lebih mengenal disederhanakan. Kita bisa sederhanakan atau faktorkan menjadi, karena keduanya sama-sama punya A-nya itu sebagai pembagi. Nah, ditaruh di luar. Terus B dan C karena tidak sama, maka mereka dibiarkan saja. Setelah itu baru kita bagi. AB bagi A. Yang di sini bisa dibagi, kalau dalam bentuk aljabar, pembagian tidak harus sejenis. AB dan A itu kan beda jenis. AB dibagi A, maka yang bisa dibagi A dengan A-nya. Jika dibagi, pangkat dikurang sifatnya. Di sini A-nya pangkat 1, ini A-nya pangkat 1. Maka ketika AB dibagi A-nya selesai atau habis. A-nya pangkat 0 ya, atau hilang. Jadi sisanya B-nya ditulis dalam kurung. Berikutnya A kali C. A kali C jadi AC dibagi A. A dibagi A jadi A-nya habis, sisanya C dalam kurung. Begitupun juga kalau tandanya pengurangan. Sama AB dibagi A jadinya B, AC bagi A jadinya C, tapi tandanya doang yang dikurang. Oke. Nah, lanjut di sini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah 2A kuadrat ditambah 4AY. Dari soal ini kita pertama-tama langkahnya adalah lihat angkanya yang koefisiennya. Ini adalah koefisiennya 2 dan ini adalah 4. 2 dan 4 kalau dibentuk dari formulanya kan tidak menggunakan angka tapi permisalan. Tapi intinya sama kok. Contoh misalkan A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah A kuadrat. Dia digabung ditambah, ini berarti bisa kita bilang A, dan ini C-nya, kayak gitu ya. Nah, 2 dan 4 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2 ya, tulis 2-nya di luar. Terus berikutnya ada lagi yang sama? Ada, ini ada A kuadrat, ini ada A. Mereka sama-sama A. Jika ada variabel yang sama atau huruf yang sama, kita ambil pangkat yang terkecilnya. Siapa pangkat terkecilnya? A yang ini ya, karena ini A pangkat 1. Tulis A-nya di sini. Nah, dicek lagi ada yang sama. Jika tidak ada, langsung berarti kita bagi. Kasih tanda buka kurung. 2A kuadrat dibagi 2A. 2 bagi 2, 1. Tidak usah ditulis. A kuadrat bagi A. Kalau dibagi pangkat dikurang, berarti 2 kurang 1. Pangkatnya saja yang dikurang, angkanya tetap ditulis. Jadi A pangkat 1, karena 2 kurang 1. Berikutnya tandanya ditambah. 4 dibagi 2, itu 2. A bagi A, 1 kurang 1 ya, habis, sisanya berarti Y, tulis angkanya Y. Oke, ini untuk yang sifat distributif. Lanjut ke bagian yang kedua, ada bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya, sama dengan 0, dengan A-nya itu adalah 1. Di sini adalah bentuknya, jadi A-nya itu di A itu 1, kata sifat ini, A itu letaknya di depan X kuadrat. BX dan C, B dan C ini terserah dari soal. Jika ada AX kuadrat tambah BX tambah C, maka pemfaktorannya akan membentuk seperti X tambah M dan X tambah N. M dan N ini adalah angka pembantu nanti. Nah, kita langsung ke soal aja biar kita tahu M dan N itu apa ya. Di sini ada A kuadrat ditambah 7A ditambah 12. A-nya 1 ya di depan sini ya. Ini walaupun ini A, tapi kalau di permisalan ini adalah X. Ini X, ini C, 7 ini adalah B. Seperti bentuk di sini ya. Nah, A-nya itu di depan sini 1, maka bentuknya bisa seperti ini ketika difaktorkan. Yang pertama di sini tulis, karena di sini X, maka X sama X. Tapi karena di sini X-nya itu adalah A kuadrat, ya kan? Yang kuadrat ini kan X, ini A. Maka di sini tulis ya A dan A. Itu sama aja ya, nggak usah takut. Nah, berikutnya di sini ada tahap selanjutnya. Pak Rita mau kasih clue.
Nah, ada kali dan tambah. Jadi kalian bisa membantu kalian untuk mencari M dan N-nya. Ketika dikali itu menghasilkan si 12 yang belakang, si C. Ketika ditambah menghasilkan si B, si 7. Angkanya ini adalah angka yang sama antara yang pertama dengan yang kedua, yang ketiga dan keempat. Ini angkanya sama, sepasang dia. Kira-kira siapa angka yang dikali jadi 12 ditambah jadi 7? Coba kalian pikir sebentar sambil menyimak video ini. Angkanya berapa? Ada yang tahu? Angkanya mungkin bisa 4 sama 3 ya. Bener gak sih? 4 kali 3 12, 4 tambah 3 7, bener? Nah, kalau bener berarti ini udah kedapat kalian nilai M sama N nya. Kalian tulis yang M nya ini, yang N nya ini. Berarti tandanya ikutin ini, plus sama plus. A plus 4 sama A plus 3. Bisa yang ini ya. Jadi buat mencari M dan N nya, ini M, ini N, adalah dengan bantuan dikali menjadi si 12 atau C ditambah menjadi 7 atau si B. Oke? Dah, kalian udah dapat. Berarti ini jawabannya untuk pemfaktoran yang kedua. Ini jawaban untuk pemfaktoran yang pertama. Lanjut ke pemfaktoran bentuk ketiga, di mana bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dan A-nya itu bukan sama dengan 1. Maka secara formulanya kalau ada AX kuadrat tambah BX tambah C, maka nanti cara ngerjainnya seperti ini. Beda ya bentuk ketiga sama yang kedua. Kalau bentuk yang kedua A-nya sama dengan 1, kalau yang ketiga A tidak sama dengan 1. Kita langsung contoh soal. Di contoh soal ini ada 2x kuadrat ditambah 11x min 6 atau negatif 6. Sama dengan berapa sih hasil pemfaktorannya? Bedakan bentuk yang ketiga depannya ada 2. Bentuk yang kedua depannya ada 1, tapi nggak ditulis biasanya di aljabar. Ya. Nah, kalau yang ini tahapnya agak sedikit berbeda, cuman masih sama konsepnya. Berarti kita buat menentukan M dan N, nanti pakai yang dikali dan ditambah. Pertama kita bikin dulu tanda kurungnya. Dibagi A-nya berapa? A-nya itu depan X kuadrat 2 ya. 2. Oke, langsung kita coba lihat. Di sini masih sama, dikali jadinya, ditambah jadinya siapa? Bedanya adalah ketika dikali kamu harus kali dulu nih, 2 sama 6. 2 dan negatif 6 itu harus dikali. 2 kali negatif 6 berapa? Negatif 12. Berikutnya yang ditambah itu tidak berubah, 11. Nah, sekarang baru dicari sama kayak yang tadi. Angkanya berapa? Yang dikali jadi negatif 12, jika ditambah jadinya 11. Kalian bisa ngambil perkalian 12 itu siapa aja sih? 2 sama 6. Ya, 2, 6. Terus kedekatan nih, nanti angkanya 26 lagi. 2 kali 6, 3 kali 4, ada lagi nggak? 12 kali 1, ada ya? Nah, ini dikali jadi min 12 ditambah jadi 11. Angka yang mana yang digunakan kira-kira? Yang ini ya, 12 kali 1. Ini bisa 12 dikali negatif 1, jadi min 12. Terus 12 ditambah negatif 1, jadi 11 kan? Karena 12-nya positif, negatifnya 1. Jadi kalau Pak Riton jelaskan pahalanya 12, dosanya 1. Berarti kan sisanya itu masih ada pahalanya 11. Nah, setelah kalian dapat M sama N, kalian lihat di sini. Ini 2x kuadrat, itu kita coba tulis ulang lagi. 2x kuadrat, karena di sini x sama x-nya ditulis dari depan. Kemudian kita ambil dengan 12 ditambah 12, terus ini 2x kuadrat, kuadratnya nggak pakai. 2x tambah 12 terus sama 2x negatif 1 yang satunya ya. Nah, dari sini belum selesai, masih ada yang bisa dibagi. Nah, kira-kira dari akar yang kiri dan akar yang kanan, mana yang bisa dibagi 2? Keduanya ya. Kalau ini bisa nggak? 2x bagi 2 bisa. 2 bagi 2 1, x-nya tulis. Min 1 bagi 2, nah bentuknya pecahan ya. Jadi lebih baik yang dibagi yang sebelah sini. Makanya kita bagi 2. 2 bagi 2 jadinya 1 nggak usah tulis. Terus habis itu x-nya ditulis ya, karena sisanya x. Terus 12 bagi 2 berapa? 6 ya, plus 6. Nah, ini berarti karena sudah dibagi 2 yang sebelah kiri, 2-nya selesai, sisanya yang kanan ditulis ulang. 2x min 1.
Oke, ini jawaban dari pemfaktoran bentuk yang ketiga. Selain dari penjelasan ini, Pak Riton pengen menjelaskan tentang beberapa operasi hitung yang menggunakan cara seperti ini. Kita ke lembar berikutnya. Nah, di sini ada tambahan materi sedikit. Misalkan ada contoh soal bentuk sederhana dari x kuadrat min 4 adalah x kuadrat min 4 per x kuadrat tambah 3x plus 2. Nah, ini adalah bentuk soal yang lainnya dari pemfaktoran. Di sini coba Pak Riton jelaskan, ada bagian atas dan bawah. Jika di dalam pecahan, di atas disebut dengan pembilang, bukan penyebut ya, yang bawah penyebut. Nah, di sini kita urai dulu. Pertama kita selesaikan yang atas. Yang atas itu x kuadrat min 4. Ini sebenarnya bentuk pemfaktoran juga. Bentuk pemfaktoran dari selisih kuadrat. Tapi ini Pak Riton langsung kasih cara mudahnya aja ya. Jadi x kuadrat min 4 itu kalau kalian mau rubah menjadi pemfaktorannya, itu adalah dengan cara si angkanya atau c-nya itu harus dirubah menjadi kuadrat juga. Biar sama-sama kuadrat. 4 itu kuadrat dari berapa? Dari 2 ya. X kuadrat terus kemudian min 2 kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini, kalian langsung bisa dapat faktornya. Ini langsung dipecah. Berarti yang sini X, ini X. Karena tandanya ini cuma ada 2, ada si A sama si C ya. Ini kan A ya, kalau yang kuadrat itu A, terus kalau yang angkanya doang itu C, B-nya nggak ada, maka kalian langsung bisa tulis plus min, berikutnya angka ini yang dimasukin. 2 sama 2. Nah, ini adalah pemfaktorannya. Oke. Nah, habis itu sekarang kita ke yang kedua, pemfaktoran yang penyebut. Di sini pemfaktoran penyebut x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Ini adalah pemfaktoran bentuk yang 1, 2 atau 3. Bentuk yang kedua ya, karena di sini A-nya sama dengan 1. Maka hasil pemfaktorannya adalah x masih ingat ya yang tadi ya, nih. Yang kedua, x m sama n. Nah, kita cari nilai m sama n nya. Nah, kira-kira dikali jadi 2 ditambah jadi 3. Angkanya siapa? 2 kali perkalian 2 siapa aja? 2 kali 1. Terus ada lagi nggak? Nggak ada ya? Berarti langsung aja. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. Benar? Jadi kalau benar kita tinggal masukin. 2-nya ini positif, 1-nya ini positif karena tidak ada tanda negatif ya. Berarti x tambah 2, x tambah 1. Nah, kalau udah dapet akar-akar dari yang atas dan yang bawah, berarti kita tulis ulang soalnya. Sama dengan yang atas itu langsung kita rubah jadi x tambah 2, x min 2 per yang bawah kita pakai akar-akar yang bawah. X tambah 2, X tambah 1. Berikutnya, ini cara menyederhanakannya adalah dengan lihat akar-akar atau yang di dalam kurung yang sama. Yang mana yang sama? Ini sama ya, berarti bisa dicoret. Maka jawabannya adalah X min 2 per X tambah 1. Oke, sampai sini jawabannya benar. Lanjut. Untuk pembahasan yang lain, di sini ada juga bentuk pecahan pengurangan aljabar 2x tambah 1 per 4 dikurang 3x tambah 7 per 3. Konsepnya sama seperti pecahan pada umumnya atau pada awal-awal. Kalau penyebutnya berbeda, maka harus disamakan dulu dengan cara 4 sama 3, KPK-nya berapa? 12 ya. Nah, berikutnya caranya adalah yang sebelah kiri atas, pembilang pertama, itu langsung aja kali 3. 3, 2x tambah 1, tandanya kurang. Sebelah pembilang yang kedua dikali 4 langsung. 4, 3x tambah 7. Gitu ya, biar cepat. Nah, atau kalian kalau bingung cara nyari KPK-nya, KPK ini 12 didapat dari 4 kali 3, langsung aja gitu. 4 kali 3, terus berikutnya yang sebelah kiri, 3 dikali ini, sebelah kanan 4 dikali ini. Jangan lupa tanda dikurang. Berikutnya kali 3 kali 2x. Masih berapa? 3 kali 2, 6. X-nya tulis lagi. Ditambah 3 kali 1, 3. Jelas ya? Berikutnya nih. Ini jadi satu bagian ya, jadi min 4. Min 4 kali 3. Min 4 kali 3. Min 12. X-nya tulis lagi. Min 4 kali plus 7. Ini nggak ada kurungnya.
Ya, plus 7. Jadi min kali plus simbolnya berbeda, maka menjadi negatif ya. Kalau simbol berbeda, kalau simbolnya sama jadi positif. 4 kali 7, 28 per 12. Nah, kita berikutnya hitung yang sejenis. 6x sejenis dengan yang mana? Yang min 12x. Maka 6x min 12x, berikutnya ini plus 3 sejenis dengan min 28 per 12 sama dengan 6 kurang 12 atau 6 negatif 12. Pahalanya 6, dosanya 12. Maka yang tersisa adalah dosa ya, karena dosa lebih besar. 6x 3 min 28. 3-nya pahala, 28-nya dosa. Maka sisanya dosa. Waduh, ini harus banyak-banyak cari pahala. Berikutnya per 12. Sampai di sini sebenarnya jawaban sudah benar, tapi kalau tidak ada di option, maka kalian bisa sederhanakannya dengan sama-sama semua dibagi berapa ya? 6, 12, sama 28. Sama-sama bisa dibagi 2, 3, 4. Sama-sama bagi 2 ya. Kalau bagi 3 ini sama ini bisa, tapi 28-nya nggak bisa. Jadi bagi 2 aja. Semua dibagi 2, jadinya 6 jadi 3, 12 jadi 6, 28 jadi 14. Maka jawaban yang lebih sederhananya negatif 3 x min 14 per 6. Oke, sampai sini jawabannya. Cukup sedikit penjelasannya, nanti akan dilanjut di pembelajarannya langsung dari GCR ya. Pariton tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.